ya. Bisa, Ibu. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan data statistik ya. Di materi ini kan yang diminta adalah nilai dari batas kontrol ya. Batas kontrol berarti ada nilai standar deviasi, CV ya, TE dan grafik kontrol ya. Mungkin di materi sebelumnya mungkin udah terpapar juga ya terkait ini ya, atau di semester lalu ya. Kayaknya juga sudah dibahas untuk nilai ini ya. Ya, jadi ini ya yang saya sebutkan ya. Tadi udah disinggung juga ya terkait dengan istilah statistik ya terkait dari sebaran data ya. Ada nilai mean, range ya, standar deviasi maupun koefisien variasi. Mungkin ini saya cepat-cepat aja ya. Jadi yang paling penting di sini ya terkait batas kontrol ya. Jadi batas kontrol itu masuk sebagai pendekatan dalam pengendalian kualitas mutu ya hasil pemeriksaan. Jadi di sini ada batas kontrol ya dari SD, CP ya, TE ya. Jadi di sini sebenarnya untuk memberikan gambaran ya atau nilai ya dari kestabilan sistem atau pengujian atau metode yang digunakan ya. Terus untuk mendeteksi adanya penyimpangan ya dalam hasil analisis ya. Jadi dari batas kontrol itu bisa nanti dibuat grafik kontrol ya. Jadi dalam gambarannya itu bisa kita lihat dari grafik kontrol itu ya. Untuk hasil interpretasi dari nilai-nilai batas kontrol itu bisa kita lihat dari penilaian grafik kontrolnya ya. Jadi grafik ini sebenarnya untuk memberikan gambaran ya dari apa gambaran dari perubahan hasil pengujian dari waktu ke waktu, berarti trennya itu setiap harinya seperti apa. Kan dibentuk setiap hari dari penilaian itu kan ada nilai kontrol ya setiap hari ya yang dibuat titik ya. Nah, nanti akan dihubungkan yang nanti pada akhirnya akan menjadi sebuah grafik ya. Jadi di sini akan membentuk atau mendeteksi tren ya atau variasi ataupun penyimpangan yang mungkin bisa terjadi ya. Jadi dengan adanya bantuan grafik kontrol ini ya, jadi lab itu bisa dengan cepat ya mengidentifikasi atau melakukan perbaikan ya atau di sini korektif ya sebelum kesalahan itu berdampak pada kualitas hasil analisis. Makanya biasanya per per bulan itu akan dinilai ya range dari grafik kontrol ini ya apakah apakah dalam sebulan itu hasilnya baik atau tidak ya itu berdasarkan Westgar rule ya. Jadi untuk grafik kontrol ini ya jadi digunakan untuk menggambarkan ya data dari QC ya kegiatan pemantapan mutu ya. Jadi di sini di dalam grafik itu ada batas kontrol atas dan ada batas kontrol bawah ya. Jadi nanti jika titik data jatuh ya di luar batas berarti ada menandakan masalah ya dalam proses ya. Jadi kan dari grafik kontrol ini bisa mendeteksi kesalahan acak ataupun kesalahan sistemik ya yang terjadi ya. Sedangkan untuk total error itu bisa mengacu pada jumlah keseluruhan kesalahan ya dalam produk yang dihasilkan ya. Jadi dengan memantau nilai TE ini ya bisa nilai TE dan analisis dari nilai SD serta CV ya dan grafik itu bisa lab itu mengidentifikasi tren ya dari nilai-nilai ini ya dari parameter pemeriksaan yang digunakan atau metode atau alat itu bisa terlihat hasilnya dengan melihat nilai ini pada ke apa nilai batas kontrol ini ya pada setiap bulannya. Jadi bisa di
terlihat ya, entah itu trennya atau penyimpangan ya, atau bagaimana langkah perbaikan yang bisa dilakukan ya. Jadi tujuannya itu supaya hasil yang diberikan itu akurat ya, hasil pemeriksaannya. Ya ini tadi ya, mungkin kita lanjut aja karena tadi udah disebutkan ya terkait dengan nilai SD ya. Jadi sebenarnya nilai SD ini menunjukkan ya penyimpangan ya, berapa jauh penyimpangan dari nilai rata-rata. Ya. Jadi diharapkan itu nilai SD-nya itu semakin kecil ya, maka hasilnya itu atau eh, semakin konsisten ya dari pemeriksaan yang dilakukan ya. Kalau misalnya SD-nya lebih tinggi atau lebih besar ya, berarti variasi yang ada itu lebih banyak ya. Jadi ini bisa menunjukkan adanya kesalahan ya dari pemeriksaan. Kalau misalnya sebaliknya nilainya lebih tinggi berarti ketidak konsistenannya. Ya, jadi bisa saja ini penyebabnya adalah kesalahan ya, bisa dari variasi sampel ya ataupun faktor lain ya. Jadi biasanya itu batasnya plus minus 2 SD ya. Nah, jadi bisa terjadi kesalahan dalam prosedur lab apabila nilainya lebih dari itu ya. Jadi sebenarnya untuk nilai standar deviasi ini untuk menentukan ya batas kendali ya dan memastikan apakah suatu pemeriksaan itu berjalan dengan baik ya. Terus untuk nilai CP ya tadi sudah disebutkan ya. Ini dalam persentase jadi standar deviasi ya yang dinyatakan dalam persen. Jadi biasanya untuk CP menggambarkan hasil ya yang diperoleh dari pengulangan pemeriksaan ya pada sampel yang sama. Kalau CV-nya nilai CV-nya rendah, otomatis itu menandakan tingkat presisinya yang tinggi ya. Kalau misalnya lab dilakukan pergantian ya atau mengganti metode ya, berarti yang dilihat itu adalah nilai CV-nya ya. Jadi intinya nilai CV itu tidak melebihi 5% ya. Jadi kalau dilihat untuk interpretasinya ya, jadi CV kurang dari 5% berarti metode itu memiliki presisi yang baik ya, yang dan bisa diandalkan ya. Kalau misalnya nilai CV-nya itu 5 sampai 10% ya, itu biasanya masih masih bisa diterima ya, tapi perlu dilakukan evaluasi ya. Kalau misalnya hasilnya di sini ya interpretasi ketiga CV-nya itu lebih dari 10% ya, berarti ada variabilitas yang tinggi ya dalam pengukurannya sehingga metode itu dianggap tidak bisa atau tidak layak untuk digunakan ya. Jadi sebenarnya untuk nilai CP ini ya dianggap penting ya untuk kontrol QC ya karena bisa menilai ya kehandalan dari metode analisisnya. Jadi juga 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 nggak bisa mengurangi kemungkinan kesalahan dari metode yang digunakan ya. Terus ada TE ya atau total error ya. Jadi di sini adalah dalam kesalahan total ya. Berarti kalau total berarti penjumlahan ya antara kesalahan acak ya maupun kesalahan sistemik ya dalam suatu pengujian laboratorium ya. Jadi di sini bias ditambah ya. Ini nilainya sudah ada ya 1,96 dikali CV ya. Jadi ini udah nilai yang sudah ditetapkan ya dari faktor statistik ya. Ya, ini ada nilai bias ya. Nilai bias itu yang nilai D yang disebutkan ya. Perbedaan antara rata-rata pengukuran dengan nilai yang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya untuk total TE ini ya atau total error ini ya, jadi biasanya digunakan untuk mengevaluasi ya hasil dari pengujian laboratorium ya yang digunakan ya. Jadi pertimbangannya adalah nilai presisi dan akurasi dari metode itu ya.
Jadi biasanya dalam eh, pengendalian dari pemantapan mutu lab ini ya. Jadi nilai TE itu juga menjadi parameter penting ya dalam menentukan keandalan suatu metode pemeriksaan ya. Jadi untuk TE-nya itu bisa dihitung ya berdasarkan kesalahan acak ya yang diwakili bisa dari nilai CV-nya ya ataupun dari kesalahan sistemik ya yang dinilai dari bias atau dari metode ya yang ada ya. Terus di sini nilai TE itu akan dibandingkan ya. Ini ada TEA ya atau total error allowable ya, berarti yang masih bisa diterima ya atau batas maksimumnya. Jadi nanti ini nilainya ini akan dihitung ya batas dibandingkan dengan nilai TEA ini ya yang merupakan batas maksimum ya dari kesalahan yang bisa diterima ya. Jadi untuk nilai TA ini ada interpretasinya ya, kan itu dibandingkan ya untuk penilaian TE ini dibandingkan TE-nya dengan TEA-nya ya. Jadi untuk interpretasinya apabila TE-nya ini kurang dari nilai TEA ya, berarti metode itu dianggap valid ya dan dapat digunakan untuk analisis lab. Jadi metodenya ini dianggap bisa digunakan ya. Namun apabila TE-nya lebih besar dari TEA ya, karena TE itu kan tadi kita sebutkan yang allowable ya masih batas maksimumnya ya. Jadi kalau misalnya nilai TE-nya lebih dari TEA-nya ya berarti metode pengajian itu tidak valid ya. Dan mungkin perlu dilakukan evaluasi ulang atau perbaikan metode ya. Jadi untuk nilai TE ini memang harus selalu dibandingkan dengan nilai TEA-nya ya, karena telah ditetapkan dalam standar laboratorium ya, seperti yang dikeluarkan oleh CLIA ya, Clinical Laboratory Improvement Amendment ya. Jadi berdasarkan aturan Westgard ya, jadi untuk memastikan ya dari keandalan pengujian ya. Jadi untuk penggunaan dari TE ini ya terkait dengan pengendalian kualitas ya. Jadi ada untuk evaluasi metode baru ya. Jadi apabila ada suatu metode yang digunakan ya, jadi sebelum diterapkan itu harus diuji ya menggunakan nilai TE ini. Jadi sebenarnya untuk memastikan apakah hasilnya itu masih berada pada batas yang bisa diterima atau tidak ya. Terus yang kedua ada pemantauan kinerja lab ya. Jadi dari nilai T ini bisa digunakan ya untuk PMI dan PME ya. Jadi untuk menentukan apakah hasil yang digunakan itu akurat ya dan presisi ya. Terus adanya identifikasi kesalahan lab ya. Jadi jika TE-nya melebihi TA-nya ya, jadi bisa mendeteksi mengidentifikasi sumber kesalahan ya. Apakah itu dari faktor teknis, peralatan maupun tenaga ya. Nah, terus tadi sudah disebutkan juga terkait akurasi ya. Jadi akurasi dan inakurasi ya itu biasanya dilihat dari nilai D-nya ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Ya, jadi kalau nilainya itu semakin kecil ya, semakin nilai D-nya kecil ya, maka semakin tinggi akurasi dari pemeriksaan yang ada ya. Jadi nilai D ini bisa saja positif ya, dan bisa saja negatif ya. Kalau positif berarti nilainya lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya ya. Sedangkan nilai negatif menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Ya, jadi dari istilah-istilah statistik ya, setelah kita menghitung nilai atau data-data statistiknya, baru kita tuangkan ke dalam grafik kontrol ya. Sebelumnya kan kalian saya sudah pernah memberikan tugas ya untuk memberikan grafik kontrol ya. Jadi grafik kontrol ini merupakan instrumen ya
dalam manajemen kualitas. Jadi sebenarnya fungsinya di sini untuk menilai ya kestabilan dari suatu proses ya. Jadi kalau di lab itu berarti kita untuk grafik. Jadi untuk grafik kontrol sebenarnya ada bermacam-macam ya. Eh, Namun untuk kita yang di lab itu biasanya untuk grafik kontrolnya itu menggunakan grafik Levy-Jennings ini ya, yang digunakan untuk menilai ya, untuk QC-nya ya. Ini mungkin untuk interpretasi ya. Mungkin saya ini materi me, me, apa, mereview aja dari materi yang sebelumnya. Jadi mungkin saya tidak usah mengulang lagi ya ini terkait dari penilaian Westgard ya 1S, 12S ya, R4S ya, 41S maupun 10S ya. Jadi ya, jadi ini dari evaluasi dari Westgard Rule ya. Nah, misalnya ini adalah 13S ya. Jadi pemeriksaan nyata keluar dari batas kontrol ya atau out of control ya. Jadi apabila hasil pemeriksaan melewati batas plus minus 3S ya. Terus 12S di sini pemeriksaan dari seri yang dinyatakan keluar dari kontrol ya. Apabila hasil pemeriksaannya dua bahan kontrol berturut-turut ya keluar dari batas yang sama ya. 4S itu berarti seluruh pemeriksaan dari satu seri itu keluar dari kontrolnya ya. Plus 2S atau di bawah min 2S ya. Terus 41S berarti seluruh pemeriksaan dari suatu seri ya dinyatakan keluar ya atau out of control ya. Apabila empat hasil kontrolnya ini berturut-turut ya keluar dari data yang sama ya. Terus 10X di sini berarti seluruh pemeriksaan ya dari satu seri itu dinyatakan keluar dari kontrol ya. Apabila 10 kontrolnya ini berturut-turut ya berada pada pihak yang sama dari nilai tengah, bisa selalu di atas ataupun dia selalu di bawah, apakah selalu plus ataupun selalu negatif ya. Ya, ini aturan-aturannya ya sama ya. Jadi biasanya ini untuk melihat dari Westgard ini ya untuk bisa menilai kesalahan acak maupun kesalahan sistemik ya. Jadi aturan kontrol yang digunakan ya di sini untuk mendeteksi kesalahan acak ya biasanya itu yang hasilnya 13S atau R4S ya. Ya. Terus biasanya untuk aturan kontrol yang biasanya untuk mendeteksi kesalahan sistemik ya. Jadi biasanya itu yang hasilnya 22S ya, 41S ya ataupun 10X ya maupun 13S ya. Jadi sebenarnya untuk dalam kegiatan PMI ini berdasarkan Westgar itu biasanya diperiksa dua bahan kontrol ya. Jadi misalnya ada kontrol terendah maupun tertinggi ya. Ya ini yang disebut sebagai Westgar rule ya. Ya, jadi untuk penilaian dari graphic leveraging ini ya untuk Westgar ini ya. Jadi dinilai ya apakah nilai kontrol terendah ya atau tinggi itu melewati batas kontrol 12S ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ya berarti pemeriksaan kontrol pada hari itu berjalan dengan baik ya. Kalau misalnya tidak lewat dari 12S ini ya. Berarti semua pemeriksaan pada hari yang sama berjalan dengan baik ya. Namun sebaliknya apabila misalnya salah satu kontrol ini melewati batas kontrol 12S ya, maka harus diperhatikan ya apakah ada eh, apa aturan ya, aturan yang dilanggar atau melewati batas ya. Terus misalnya apabila tidak ada aturan yang dilanggar, pemeriksaan itu bisa mengalami gangguan atau out of control ya. Ya ini mungkin hanya contoh aja ya untuk aturan Westgar rule-nya. Kemarin
di semester sebelumnya sepertinya sudah ya uh, membahas terkait Westgarul ini ya. Jadi untuk kesimpulan ya dari materi ini ya, jadi sebenarnya ya dalam pengendalian dari kualitas lab itu ya memang harus menerapkan konsep dasar statistik ya untuk menilai ya dari nilai akurasi ya atau presisi sebagai pemantauan evaluasi data ya. Jadi nilai yang digunakan itu ada standar deviasi, koefisien variasi, TE ya untuk menentukan batas kontrol ya. Jadi untuk bisa mendeteksi penyimpangan dalam analisis ya. Terus untuk perhitungan SD-nya ini biasanya untuk mengukur nilai CV ya ataupun presisi dari pengujian ya. TE-nya ini bisa untuk akurasi metode ya terhadap batas kesalahan yang ada ya. Terus untuk penilaian dari data statistik itu maka digunakan grafik kontrol ya untuk bisa menentukan ya memantau variasi yang ada ya untuk mendeteksi penyimpangan yang ada ya. Jadi dari nilai-nilai ini ya dari data statistiknya nanti akan tertuang di dalam Westgarul ini ya. Jadi penilaiannya itu berdasarkan Westgarul. Jadi penilaian dilakukan makanya untuk menghitung nilai min itu minimalnya 20 kali pengulangan ya. Karena biasanya perhitungannya itu untuk QC misalnya di setiap alat ya, misalnya yang di rumah sakit itu hitungan QC-nya itu per bulan ya untuk bisa menilai